Assalamualaikum para tetua, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya, amin. Jumpa lagi bareng alurku, yang akan menemani kalian semua dengan cerita-cerita menarik seputar Donghua. Oke, langsung aja ke ceritanya. Menggelengkan kepalanya. Mungkin jika klan lain yang melihatnya, mereka masih bisa meragukan keaslian segel itu. Tapi tidak dengan kami klan Xian, katanya. Kalimatnya itu sukses membuat Qin San kebingungan. Apa klan Xian memiliki hubungan masa lalu dengan klan Qin? Tanyanya lagi. Pelindung klan Xian mengangguk lalu kembali membuka mulutnya. Semua klan tersembunyi pada dasarnya memiliki ikatan dengan klan Qin. Jika tidak, mereka tak akan mungkin berada di kawasan tersembunyi ini. Hanya saja, sebagian besar melupakan hubungan itu dan akhirnya terjadilah tragedi pengusiran ribuan tahun silam itu, katanya. Bukankah klan Xian juga terlibat dalam pengusiran itu? Kata Qin San memancing pria tua ini terus berbicara. Memang benar, tapi leluhur klan Xian menjamin, tak ada satupun anggota klan Xian yang hari itu ikut dalam aksi bersama klan tersembunyi yang melakukan hal yang tidak sepatutnya pada anggota klan Qin. Meskipun kami sudah mendapat persetujuan dari klan Qin sendiri untuk melakukan apapun selama klan kami masih bisa bertahan di kawasan tersembunyi ini, kata pelindung klan Xian. Qin San menebak, jika situasi yang sama dengan klan Sun kemungkinan juga dirasakan. Klan Xian waktu itu, jangan-jangan juga ada keturunan klan Gekin di klan Xian ini, batinnya. Namun dia tak menanyakan langsung. Qin San membiarkan pelindung klan Xian melanjutkan kalimatnya. Klan Xian awalnya hanyalah keluarga kecil, bahkan tak layak disebut satu klan di benua Nanyang yang dibawa masuk oleh klan Qin ke kawasan tersembunyi ini. Klan Qin membekali leluhur kami dengan sumber daya dan berbagai teknik yang membuat klan Xian bisa berkembang baik di kawasan tersembunyi ini. Cerita soal itu terus diceritakan oleh leluhur kami turun-temurun. Pengusiran klan Qin hari itu adalah peristiwa menyakitkan bagi kami klan Xian. Kami bahkan sudah berada di sekitar kediaman klan Qin sesaat sebelum pertempuran itu pecah, jelasnya. Tatapannya menerawang jauh mencoba mengingat setiap cerita yang disampaikan ayahnya padanya yang juga didengar dari orang-orang terdahulu klan Xian. Namun pelindung klan Qin saat itu mengusir kami dan meminta kami mengikuti arus bersama klan tersembunyi lainnya. Dia hanya meminta kami klan Xian untuk bersumpah di depannya menyatakan kesetiaan pada klan Qin hingga keturunan mereka kembali ke sini, jelasnya. Di area titik kumpul yang sudah disepakati klan Wui bersama 20 klan lainnya, 14 klan nampak sudah berkumpul termasuk klan Wui. Mereka masih kekurangan 7 klan dari 21 klan yang sebelumnya menyatakan diri bergabung dalam gerakan yang diprakarsai klan Wui ini. Pelindung klan Ling, pelindung klan Wui, pelindung klan Li, pelindung klan Nuan dan pelindung klan Seng nampak melayang lebih tinggi bersama pelindung 9 klan lainnya. Apa 7 klan itu masih akan datang? Atau mereka hanya mempermainkan kita, kata pelindung klan Ling yang nampak kurang sabaran. Meski menyebut 7 klan yang belum datang yang mempermainkan mereka, namun pada dasarnya, Ling yang menyinggung pelindung klan Wui, Wui Hang. Dia memang sudah mengatakan pada Wui Hang, jika klan Ling hanya akan bergabung dalam gerakan ini jika lebih dari 1/2 klan tersembunyi ikut bergabung. Namun faktanya, saat ini hanya 1/2 dari 28 klan tersembunyi yang berada di area titik kumpul ini. Pelindung klan Wui, Wui Hang yang menyadari lirikan Ling yang nampak mendengus lalu memanggil putranya Patriark Wui. Apa sudah ada kabar dari 7 klan itu? Kenapa sampai sekarang mereka belum juga tiba, kata Wui Hang. Wui Kuon menggelengkan kepalanya. Dia sudah berusaha mengirimkan pesan di batu pengirim pesan yang terhubung dengannya pada 7 patriark klan yang belum datang. Namun tak ada satupun yang memberikan balasan. Apa mereka pikir dengan menipu kita, mereka akan kita biarkan begitu saja? Aku Wui Hang hari ini mengumumkan, tidak hanya akan mengusir dan menghancurkan klan Sun, tapi aku juga akan melakukan hal yang sama pada 7 klan yang sudah melanggar janji mereka hari ini.
suara Wui Hang bisa didengar dengan jelas oleh ribuan orang dari 14 klan yang mengirimkan kekuatannya ke area ini. Kalian yang ikut pemusnahan dan pengusiran klan Sun bisa ikut bersama kami juga bisa tidak. Namun bagi yang menyertai klan Wui tentu akan mendapat bagian dari sumber daya rampasan perang dari 7 klan yang telah melanggar janji, katanya lagi. 9 pelindung klan dari kelompok 21 langsung menyatakan sikapnya untuk ikut serta dalam gerakan berikutnya klan Wui setelah berhasil mengusir dan menghancurkan klan Sun. Pelindung klan Nuan ikut menyatakan sikapnya untuk ikut dalam aksi lanjutan itu. Sementara pelindung klan Ling, klan Li dan klan Seng hanya diam, target utama mereka tentu saja hanya klan Sun. Sementara 7 klan lainnya tak akan berpengaruh banyak pada perkembangan mereka. Karena itu, 3 klan terkuat ini memilih untuk membiarkan klan Wui dan yang lainnya untuk melakukannya. Pelindung Wui, sebaiknya tak usah menunggu 7 klan itu. Lagi pula, mereka datang ataupun tidak datang tak akan berpengaruh banyak pada gerakan ini, kata pelindung Nuanmu dengan wajah angkuh. Pelindung klan Wui mengangguk kemudian menoleh ke pelindung klan Ling. Apa yang dilakukannya sebelumnya dengan membuat janji untuk memusnahkan 7 klan yang melanggar janji pada dasarnya hanya untuk meyakinkan 3 klan terkuat lainnya untuk tidak menarik diri dari gerakan ini. Dia tahu betul, jika klan Ling, klan Li dan klan Seng sampai menarik diri karena ketidakhadiran 7 klan lainnya, itu akan mempengaruhi aksi yang sudah dia rencanakan ini, meskipun masih yakin akan memenangkan perang dengan klan Sun dengan mengandalkan orang-orang klan Wui, klan Nuan dan 9 klan dari kelompok 21, namun dia menebak korban akan ikut berjatuhan dari pihaknya. Berbeda jika 3 klan terkuat ini masih berada di pihaknya. Pelindung Ling, pelindung Li dan pelindung Seng, bagaimana menurutmu? Tanyanya meminta pendapat 3 pria tua lainnya. Karena sudah seperti ini, mari kita lanjutkan. Apa yang dikatakan pelindung Nuan memang ada benarnya. Ketidakhadiran mereka juga tak akan mempengaruhi apa-apa, kata pelindung Ling. Dia tak akan mungkin lagi menarik diri di situasi seperti ini. Apalagi klan Ling juga menyimpan kepentingan untuk memusnahkan klan Sun untuk mengambil alih area yang selama ini di bawah kekuasaan klan Sun. 5.000-an orang dari 14 klan kini mulai bergerak ke arah kediaman klan Sun. Langit yang dilalui rombongan besar ini dipenuhi manusia yang melayang. Tak ada satupun di antara mereka yang membawa binatang spiritual. Orang-orang ini bergerak mengandalkan diri masing-masing. Sementara itu di area terbuka tempat, orang-orang klan Sun menunggu serangan. Klan Wui dan sekutunya, pelindung klan Sun. Sun Bao nampak menatap area yang jauh. Dengan perasaan yang tidak tenang. Ayah, kenapa ayah begitu tidak tenang? Apa ada sesuatu yang terjadi? Tanya Sun Long. Saat melihat ekspresi Sun Bao menggelengkan kepalanya. Dia hanya memikirkan Qin San yang bergerak sendiri untuk mengurangi jumlah musuh yang akan sampai di area ini. Sejak kemarin dia berpikir, bagaimana jika Qin San bertemu dengan para pelindung dari 5 klan terkuat yang bergabung dalam satu koalisi itu. Dia memang tak meragukan kekuatan Qin San, jika hanya bertemu dengan satu pelindung klan terkuat. Namun dia khawatir Qin San akan ceroboh dan melakukan gan langsung di titik kumpul klan Wui dan klan lainnya. Aku hanya khawatir Tuan Muda Qin akan ceroboh dengan menyerang langsung titik kumpul mereka, jawab Sun Bao. Jiu Kang tersenyum bersama Qin Jin Yang dalam wujud manusia saat mendengar kekhawatiran Sun Bao. Jiu Kang tahu betul, Qin San memang terlihat sangat mudah. Namun dia penuh dengan pertimbangan setiap kali melakukan sesuatu. Hal itu sudah dilihatnya saat perang besar antara sekte di benua Sanggu. Pelindung Sun, Anda salah jika berpikir tuanku akan melakukan hal ceroboh yang akan membahayakan dirinya. Dia hanya akan melakukan itu jika salah satu orang terdekatnya terancam. Namun di situasi seperti ini, dia akan penuh dengan pertimbangan.
Aku sudah bersamanya bahkan sejak dia masih berada di alam Raja Surgawi. Aku dan dia sudah melewati puluhan bahkan ratusan pertempuran berbahaya. Tak pernah sekalipun dia membahayakan dirinya di situasi seperti ini, kata Qin Jinlong yang tak tahan untuk melontarkan pendapatnya. Naga emas itu memang sudah bersama Qin San sejak perang besar pertama yang dijalani Qin San di benua Yanchun hingga perang besar di benua Sanggu. Kalimat Qin Jinlong itu membuat Sun Bao tersadar dari kekhawatirannya yang berlebihan. Tak lama lagi, tuanku juga pasti akan muncul kembali, kata Qin Jinlong lagi. Saat matahari mulai bergerak turun, sosok Qin Baihu dan Qin San benar-benar sudah muncul kembali di tempat itu. Dia mendarat di dekat Sun Bao, Sun Long, Jiu Kang, Qin Jinling dan para tetua klan Sun sedang berkumpul. Orang-orang klan Sun nampak bernafas lega melihat Qin San kembali tanpa kekurangan apapun. Qin San tersenyum ke arah orang-orang ini lalu memberi salam. Tuan Muda Qin, bagaimana hasilnya? Tanya Sun Long yang benar-benar penasaran dengan hasil gerilya Qin San. Rombongan besar klan Wui bersama 13 klan lainnya kini sudah memasuki kawasan yang selama ini dikenal sebagai area klan Sun. Meskipun jarak tempat mereka saat ini dengan tempat Qin San dan orang-orang klan Sun berkumpul masih terbilang jauh. Namun dengan basis kultivasi orang-orang ini yang paling rendah berada di alam suci membuat mereka tak akan butuh waktu lama untuk bisa menjangkau area tempat klan Sun berkumpul. Saat mencapai area tertentu, pelindung klan Wui, klan Ling, klan Nuan, klan Seng dan klan Li yang terbang sejajar tiba-tiba berhenti. Mereka berlima kemudian saling melirik lalu berbalik menatap rombongan. Mereka yang berjumlah 5.000-an orang, mereka sepertinya sudah tahu kedatangan kita. Mereka kini berkumpul di luar kediaman klan Sun. Kita sebaiknya istirahat dan mempersiapkan segala sesuatunya di sini sebelum mencapai tempat orang-orang klan Sun sedang menunggu kita, kata pelindung klan Wui. 4 pelindung klan terkuat lainnya bersama pelindung 9 klan lainnya mengangguk setuju dengan usulan Wui Hang. 5.000-an orang itu mulai mendarat di antara pepohonan besar yang ada di bawah mereka. Para pelindung, patriark dan para tetua dari 14 klan yang tergabung dalam gerakan ini berkumpul di area terpisah. Mereka mulai membicarakan strategi yang akan mereka jalankan demi mengurangi korban dari pihak mereka. Tak ada satupun dari orang-orang ini yang membahas potensi kekalahan mereka. Para pria tua dan pria paruh baya ini begitu percaya diri bisa menuntaskan pengusiran dan pemusnahan klan Sun dengan kemenangan di pihak mereka. Hal itu membuat mereka hanya membahas bagaimana mengurangi korban dari pihak mereka. Klan Sun paling banyak memiliki 400-an kultivator dengan alam beragam dari alam suci. Hal tersulit adalah menerobos pertahanan dan formasi mereka. Karena mereka menunggu di area luar kediaman, aku yakin ahli formasi mereka sudah berhasil mendirikan formasi pertahanan dan penyerangan di tempat mereka saat ini berkumpul menunggu kita, kata Wui Hang. Pelindung klan Ling menoleh ke pria yang berdiri di samping patriark Ling. Tetua Yu, bagaimana menurutmu? Kamu sangat mengenal Sun Ye. Apa menurutmu dia sanggup mendirikan 2 formasi kuat sekaligus? Umpamakan saja, rencana ini bocor ke klan Sun di saat kita pertama kali merencanakan penyerangan ini, berarti setidaknya dia memiliki waktu beberapa bulan, kata pelindung Ling yang pada pria tua itu. Dia adalah Ling Yu, ahli formasi klan Ling. Di antara ahli formasi di dalam kawasan tersembunyi ini, Ling Yu dan Sun Ye dikenal sebagai 2 jenius formasi yang belum tertandingi. Bahkan ahli formasi klan Wui, klan Li, klan Seng dan klan Li pun harus mengakui itu. Sebenarnya, selain mereka berdua ahli formasi klan Nan juga dikenal memiliki keahlian yang setara dengan Ling Yu dan Sun Ye. Hanya saja, klan Nan memilih tak terlibat dalam aksi mereka ini. Siapa ahli formasi mulia yang bisa mendirikan 2 formasi mulia hanya dengan waktu 2 atau 3 bulan? Kecuali dia ahli formasi tingkat nirwana. Kalaupun di tempat itu Sun Ye bisa mendirikan formasi mulia, itu pasti hanya 1 formasi dan itu pun tidak sempurna. Sementara formasi lainnya, kemungkinan tingkatan yang lebih rendah, mungkin formasi suci,
kata Ling Yu memberikan pendapatnya dengan wajah angkuh. Wui Hang dan Ling Yang mengangguk setuju mendengar itu. Begitupun para ahli formasi yang ikut dalam pertemuan para tetua itu. Meskipun sebenarnya beberapa ahli formasi memiliki pendapat sendiri, mereka semua memang tak percaya Sun Ye bisa mendirikan lebih dari satu formasi mulia baru di tempat berkumpulnya orang-orang klan Sun saat ini, namun kemungkinan lain bisa saja terjadi. Wui Hang juga menoleh ke ahli formasi klan Wui yang terlihat bermaksud ingin ikut memberikan pendapatnya. Tetua Feng, apa kamu ingin mengatakan sesuatu? Kata Wui Hang yang mengerti dengan raut wajah tetua klannya itu. Pelindung, kita juga mesti tetap berwaspada. Bagaimana jika sebenarnya klan Sun sudah mempersiapkan setiap potensi serangan ke mereka, dengan sudah mendirikan formasi mulia sejak lama di tempat itu? Mereka bukanlah orang-orang bodoh yang memilih keluar dari markas mereka yang sudah terlindungi oleh formasi masa lampau dengan menunggu kita di area luar kediaman klan Sun jika tempat itu tidak memiliki perlindungan yang maksimal, kata Wui Feng penuh analisis. Hal itu membuka mata Wui Hang, Ling Yang dan pelindung klan lainnya. Aku setuju dengan analisamu. Mereka memang tidak bisa mendirikan formasi mulia dalam waktu singkat, namun bisa jadi apa yang dikatakan tetua Feng benar, kata Ling Yang. Di area lain masih dalam kawasan tersembunyi, di area kekuasaan klan Nan, 3 pria tua nampak melayang turun dan berhenti di depan gerbang klan Nan yang dijaga ketat oleh para kultivator alam suci dan Raja Suci. Saat melihat wajah 3 pria tua yang muncul itu, para penjaga gerbang klan Nan itu nampak dengan hormat menyambut. Ada keperluan apa, pelindung klan Xian, klan Bio dan klan Fen kemari? Kata pemimpin dari para penjaga itu yang berada di alam agung. 3 pria tua yang datang ini adalah pelindung 3 klan yang ditundukkan Qin San dalam aksi gerilyanya. Kami datang untuk bertemu pelindung Nan, tolong sampaikan padanya, situasinya agak mendesak, kata pelindung klan Xian. Penjaga itu mengangguk, kemudian meminta 3 pria tua itu untuk menunggu sesaat. Tak butuh waktu lama, seorang pria tua dengan penuh wibawa muncul di langit sambil menatap 3 pelindung klan yang datang dengan penuh telisik. Pria tua yang muncul ini adalah pelindung klan Nan, Nan Xuan. Dia lalu mendarat di depan gerbang tepat di depan 3 pelindung klan lainnya. Ada apa kalian mencariku di saat seperti ini? Bukannya klan kalian sedang bersama klan Wui melakukan serangan ke klan Sun? Kenapa kalian malah berada di sini? Kata Nan Xuan dengan tatapan menyipit. Pelindung klan Xian tersenyum kemudian membuka mulutnya. Pelindung Nan, apa Anda tidak menerima kami di dalam kediamanmu? Ujarnya yang malah mengalihkan pembicaraan dan tidak menjawab pertanyaan pelindung klan Nan. Hahaha, maafkan aku, silahkan masuk, kata pelindung Nan sambil memimpin 3 pria tua itu berjalan melewati gerbang kediaman klan Nan. Mereka berempat kemudian berjalan terus ke belakang hingga menemukan bangunan yang memang diperuntukkan klan Nan dalam menerima tamu. 4 pria tua itu mulai duduk di kursi di dalam ruangan itu. Tak lama berselang, seorang pria paruh baya juga muncul di depan ruangan itu kemudian ikut bergabung dengan mereka. Dia adalah patriark klan Nan, Nan Muyang. Aku sengaja memanggil putraku, agar mendengar apa yang ingin kalian bicarakan denganku. Bagaimanapun dia lebih tahu urusan klan dibanding aku. Aku yakin kalian ingin membahas mengenai serangan klan Wui dan yang lainnya ke klan Sun bukan? Kata Nan Xuan saat melihat putranya, Nan Muyang berjalan memasuki bangunan itu. 3 pelindung klan dari kelompok 21 itu mengangguk ringan kemudian mengatupkan tangan ke arah Nan Muyang. Meskipun Nan Muyang jauh lebih muda dari mereka bertiga, namun basis kultivasi pria paruh baya ini sama dengan 3 pelindung klan ini. Hal itu membuat 3 pria ini cukup menghormati patriark klan Nan ini. Pelindung Nan yang terdiam sesaat lalu kembali membuka mulutnya, kalian sepertinya melanggar perjanjian dengan klan Wui. Jika tidak, kalian tidak akan muncul di sini yang seharusnya kalian sudah dalam perjalanan ke area kekuasaan klan Sun, kata Nan Xuan. Pelindung Xian, pelindung Fen dan pelindung Bio mengangguk bersamaan. Pelindung Xian yang layaknya juru bicara dari 3 pelindung klan ini membuka mulutnya,
kami sebenarnya datang ke sini karena diutus oleh seseorang, kata pelindung klan Xian. Mendengar itu, Nan Xuan dan Nan Muyan mengerutkan keningnya. Pikiran mereka langsung terarah ke klan Wui. Mereka mengira 3 pelindung ini diutus oleh klan Wui untuk memberi mereka peringatan karena menolak bergabung dalam penyerangan ke klan Sun, namun kalimat pelindung Xian berikutnya membuat pelindung klan Nan nampak terpaku sesaat. Kami datang karena diutus oleh Tuan Muda Qin, keturunan klan Qin, pemilik sah kawasan tersembunyi ini, kata pelindung Xian. Di area kekuasaan klan Sun, 5.000-an orang-orang dari 14 klan mulai bergerak dengan aura yang meluap deras dari tubuh mereka. Jika di dunia luar, kekuatan yang dibawa 14 klan ini hampir pasti akan meruntuhkan apapun yang menghalangi mereka. Belum pernah ada kekuatan di dunia luar yang bisa mengumpulkan 5.000-an kultivator seperti ini dengan basis terendah di alam suci. Perang terbesar di benua Sanggun misalnya pernah melibatkan puluhan ribu orang, namun kekuatan tertinggi yang ikut dalam perang itu hanyalah kultivator alam mulia tingkat 1 dan terendah di alam elemen. 5.000 orang ini mengguncang area yang dilalui. Di barisan terdepan, 5 pelindung klan terkuat, pelindung Wui, pelindung Ling, pelindung Nuan, pelindung Sheng dan pelindung Li memimpin rombongan. Di belakang mereka kemudian rombongan 9 pelindung klan lain bersama 5 patriark dari 5 klan terkuat. Itu, tak jauh dari lokasi orang-orang ini sekarang, pelindung klan Sun, Sun Bao nampak mulai melayang begitu merasakan pergerakan besar mulai mendekati tempat mereka. Patriark Sun, Sun Long dan para tetua klan Sun juga mulai melayang bersama 300-an orang-orang klan Sun yang berada di tempat itu. Serta masih ada 100-an orang yang memilih masih di daratan. Qin San, Jiu Kang, Qin Baihu dan Qin Jinlong terlihat berdiri bersama orang-orang klan Sun yang ada di daratan sambil menatap ke arah tertentu. Pelindung Sun benar, 2 orang di antara pelindung klan terkuat ini sebenarnya sudah berada di alam kekosongan, gumam Qin San saat indera spiritual dan kekuatan jiwanya menyapu area luas di sekitar tempatnya berdiri. Meski pelindung Wui dan pelindung Ling masih menekan basis kultivasinya, namun Qin San dengan kekuatan jiwa yang sudah berada di alam mulia tingkat 4 saat ini, bisa merasakan dengan jelas basis kultivasi 2 pria tua itu yang makin mendekat. Tak lama berselang, langit dipenuhi dengan orang yang melayang mendekat dengan aura yang mengguncang. Mereka adalah rombongan klan Wui, klan Ling, klan Sheng, klan Nuan, klan Li dan 9 klan lainnya. Mereka sudah muncul tak jauh di depan pelindung Sun Bao dan 300-an anggota klan Sun yang melayang menunggu mereka. Ribuan orang itu lalu membagi diri mereka dan mengepung area yang ditempati rombongan klan Sun. Tatapan Sun Bao langsung mengunci Wui Hang yang menatapnya dengan raut wajah meremekan. Sun Bao, kenapa kamu menyambut tamu dengan wajah penuh amarah seperti itu? Kami datang untuk bertamu tapi kamu malah menyambut kami dengan persiapan. Perang seperti ini, tuan rumah macam apa kalian ini, kata Wui Hang penuh provokasi. Sun Bao mendengus mendengar itu, tamu. Kalian datang dengan pasukan sebesar ini dan menyebut akan bertamu. Wui Hang, kamu mungkin bisa mengumpulkan kekuatan sebesar ini, tapi aku bisa memastikan, hari ini akan menjadi hari penyesalan klan Wui dan klan yang ikut dengan kalian, kata Sun Bao sambil menatap penuh amarah Wui Hang, Ling Yang, pelindung Nuan, pelindung Sheng dan pelindung klan Li. Wui Hang, Ling Yang dan pelindung klan lain malah tertawa mendengar itu. Bagi mereka kalimat Sun Bao hanya pidato untuk menguatkan anggota klan Sun lainnya. Sun Bao, tidak ada gunanya kamu mengeluarkan kalimat itu. Hanya orang-orang klan Sun yang bodoh yang akan percaya dengan keyakinanmu itu. Lihatlah di sekitarmu. Kami memiliki 5.000-an orang yang siap menghancurkan kalian. Sementara di sisimu, hanya ada 300 hingga 400 orang. Aku bahkan merasakan sebagian dari orang yang kamu siapkan untuk menghadang kami hanya berada di alam Raja Surgawi. Sementara kami datang dengan basis kultivasi terendah di alam suci, kata Ling yang ikut berbicara dengan penuh kesombongan. Semua ini dia katakan tentu saja dengan tujuan meruntuhkan kepercayaan diri orang-orang klan Sun.
Salah satu cara terbaik untuk mengalahkan musuh adalah meruntuhkan mental mereka lebih dulu. Dengan begitu, musuh akan lebih mudah untuk didikte dalam peperangan. Sayangnya, kalimat Ling yang sama sekali tak mempengaruhi satupun orang-orang klan Sun. Mereka terlihat masih teguh dengan raut wajah penuh tekad. Meski saat ini, area mereka sudah dikepung oleh 5.000-an pasukan yang dibawa oleh gabungan 14 klan. Buktikan saja apa yang kamu katakan. Apa menurutmu klan Sun mudah kalian perlakukan seenaknya, kata Sun Bao. Usai kalimatnya diungkapkan, cahaya terang nampak menyatu lalu membentuk kubah menutupi seluruh area tempat orang-orang klan Sun berada. Celakanya, di antara 5.000-an orang dari rombongan klan Wui dan klan lainnya, ada 500-an yang ikut berada di dalam jangkauan kubah cahaya itu. Begitu cahaya itu sudah melindungi orang-orang klan Sun. Sun Bao, Sun Long dan para tetua klan Sun di alam mulia langsung bergerak dengan pedang dan tongkat di tangan mereka. 500-an anggota klan dari rombongan klan Wui dan 13 klan lainnya yang berada di dalam jangkauan kubah cahaya itu terlihat panik. Mereka langsung mencoba bergerak mundur namun tubuh mereka malah terlempar kembali begitu menyentuh kubah cahaya. Sialan! Kita terjebak. Pelindung melakukan sesuatu, teriak salah satu pria paruh baya di antara 500-an orang yang terjebak dalam kubah cahaya bersama orang-orang klan Sun. Di luar kubah cahaya, Wu Yihang, Lin Jiang dan para pelindung klan lainnya berwajah masam melihat 500-an pasukan yang mereka bawa malah terkurung dalam formasi pertahanan klan Sun. Ling Yang menoleh menatap ahli formasi klan Ling Yu dengan tatapan penuh amarah. Kenapa kamu tidak memperingatkan mereka sebelumnya dan membiarkan mereka melayang di dalam jangkauan formasi pertahanan klan Sun, katanya. Ling Yu terlihat kebingungan menjawab. Dia benar-benar dibuat terkecoh dengan struktur formasi yang ada di area ini. Sebelumnya dia sama sekali tak menemukan tanda-tanda berdirinya formasi pertahanan yang menjangkau 500-an orang itu. Di tempat 500-an orang-orang 14 klan yang berada di dalam kubah cahaya, Sun Bao sudah melayang dengan tongkat yang terayun. Demikian pula Sun Long dan tetua klan Sun lainnya yang berada di alam mulia. Di antara 500 orang yang terjebak di dalam formasi pertahanan ini, basis kultivasi tertinggi hanya berada di alam agung. Hal itu membuat Sun Bao, Sun Long dan tetua klan Sun begitu mudah membantai mereka di depan Wu Yihang, Ling Yang dan pelindung 12 klan lainnya. Ayo runtuhkan formasi pertahanan ini, teriak Wu Yihang. Suaranya menggema di area itu, 4.500 lebih pasukan gabungan 14 klan langsung bergerak menyerang secara bersamaan formasi pertahanan yang melindungi orang-orang klan Sun dan mengurung 500-an rekan mereka. Duar, duar, duar. Ledakan besar mengguncang area itu, seiring serangan 4.000-an orang itu menghantam formasi pertahanan tingkat mulia milik klan Sun. Ahli formasi 14 klan yang dipimpin Ling Yu terlihat menyatu mencoba mencari kelemahan formasi pertahanan yang terus dibombardir oleh rekan klan mereka. Setelah serangan bersama tadi, retakan mulai terlihat dari kubah cahaya itu. Wu Yihang kembali memberikan instruksinya untuk melancarkan serangan gelombang kedua. Sayangnya, di dalam formasi itu, 500-an orang mereka yang terkurang satu persatu sudah diledakkan oleh serangan Sun Bao, Sun Long dan para tetua klan Sun. Di daratan, Qin San masih berdiri tenang, dengan fokus yang terarah ke sekeliling formasi pertahanan. Formasi mulia tahap 5 ini sebenarnya didirikan olehnya. Ahli formasi pihak klan Wui, klan Ling, klan Nuan, klan Seng, klan Li dan 9 klan lainnya tak bisa mendeteksinya sejak dini, karena Qin San memang baru menambah area jangkauan formasi ini dengan sengaja untuk memasukkan 500-an orang tadi dalam jangkauan formasinya. Ledakan membahana di luar formasi pertahanan yang Qin San dirikan untuk melindungi orang-orang klan Sun. 500-an orang prajurit klan Wui dan 13 klan lainnya akhirnya tak tersisa satupun di dalam formasi yang mengurung mereka. Pelindung klan Sun, Sun Bao bersama Patriark Sun Long dan tetua klan Sun lainnya sama sekali tak memberikan mereka kesempatan untuk hidup lebih lama. Di luar formasi, pelindung klan Wui, klan Ling, klan Nuan, klan Seng,
klan Li dan pelindung 9 klan lainnya terlihat berwajah masam melihat 500 orang mereka kini mati begitu saja tanpa bisa terlindungi oleh kehadiran mereka. Sun Bao, Sun Long dan tetua klan Sun begitu cepat menghabisi orang-orang itu, bahkan di saat 14 klan saat ini baru bersiap kembali melancarkan serangan ketiga secara bersama ke arah kubah cahaya. Sialan kamu Sun Bao, aku tak akan menyisakan satupun anggota klan Sun, teriak Wui Hang dengan penuh amarah. Sebenarnya, Wui Hang dan Ling Yang saat ini sudah sangat ingin membongkar basis kultivasi mereka yang sudah berada di alam kekosongan. Namun keduanya masih saling menyembunyikan basis kultivasi masing-masing. Keduanya sudah berada di alam kekosongan, tapi masih berusaha menyembunyikan dari satu sama lain. Baik Wui Hang dan Ling Yang sama-sama tahu, jika kerjasama mereka kali ini hanya sementara. Tak menutup kemungkinan setelah perang ini, kedua klan terkuat itu bisa saja saling berhadapan. Karena itu keduanya berusaha sebaik mungkin menyimpan kartu truf masing-masing dan tak ingin menggunakannya selama tidak dalam situasi terancam dan mendesak. Duar, ledakan besar menggema begitu serangan ketiga 14 klan ini mendarat bersamaan di dinding formasi pertahanan klan Sun. Kubah cahaya yang melindungi orang-orang klan Sun terlihat bergetar kuat sebelum muncul retakan di mana-mana. Formasi mulia tahap 5 itu kemudian runtuh diiringi dengan tawa jahat oleh Wui Hang dan yang lainnya. Bunuh, teriaknya saat melihat formasi pertahanan itu runtuh. Di area pertahanan klan Sun, Sun Bao dan yang lainnya juga sudah kembali bersiap. Saat orang-orang dari 14 klan menerjang ke depan, kubah cahaya baru kembali terbentuk. 200-an orang dari 14 klan lagi-lagi terjebak di dalam formasi pertahanan mulia dengan kekuatan yang sama dengan formasi sebelumnya. Bedanya, saat ini ruang jangkau formasi ini makin menyempit. Di dalam formasi Sun Bao tertawa mengejek kemudian kembali bergerak dengan tongkat spiritual agung di tangannya bersama patriark dan tetua klan Sun lainnya. Mata Wui Hang, Ling Yang dan para pelindung 12 klan lainnya memerah. Mereka tak pernah menduga jika klan Sun kembali menggunakan tipuan yang sama untuk menjebak mereka. Sial, Sun Bao kamu dan semua anggota klan Sun apakah hanya bisa seperti ini? Dasar pengecut, teriak Wui Hang penuh amarah. Duar, di dalam formasi pertahanan yang sekaligus menjadi formasi pengurung bagi musuh, Sun Bao kembali meledakkan lebih dari 10 musuhnya yang berada di alam Raja Suci. Mendengar teriakan Wui Hang dia berhenti dan menoleh menatap tajam Wui Hang. Katamu klan Sun pengecut, katakan padaku, pengecut mana klan Sun atau klan Wui mu itu? Karena tahu klanmu hanyalah klan lemah, kamu mempengaruhi klan lainnya untuk memerangi kami. Tapi itu juga bagus, setidaknya kamu sudah mengumpulkan semua klan yang ternyata memusuhi klan Sun. Dengan begitu akan lebih mudah bagi kami menghancurkan kalian semua sekaligus, kata Sun Bao dengan nada yang terdengar mengejek. Kalimatnya itu sukses membuat amarah para pria tua itu makin meledak. Mereka menerjang ke depan bersama 4.000-an lebih orang mereka yang tersisa kembali melancarkan serangan ke arah formasi pertahanan klan Sun. Di daratan Qin San terus mengendalikan formasi pertahanan itu dengan kekuatan jiwanya. Sun Ye berdiri di sampingnya, ikut menyuntikkan kekuatan jiwanya ke inti formasi untuk menambah daya pertahanan formasi. Saat ledakan benturan serangan 4.000-an orang ini membahana, di dalam formasi 200-an orang-orang 14 klan kembali berhasil ditumpas oleh Sun Bao bersama tetua klan Sun lainnya. Pemandangan mengerikan itu menggugah rasa takut 4.000 orang yang tersisa dari 14 klan. Saat serangan mereka kembali berhasil menghancurkan formasi pertahanan mulia yang melindungi klan Sun, tak ada satupun dari orang-orang itu yang menerjang ke depan seperti sebelumnya. Mereka malah serentak bergerak mundur mencoba menganalisis sesuatu. 14 ahli formasi di antara orang-orang itu melayang ke depan. Kekuatan jiwa 14 orang itu meluap mencoba membaca titik-titik formasi yang kemungkinan masih ada dan berpotensi kembali menipu mereka. Wui Hang, Ling Yang dan para pelindung dari 12 klan lainnya tak ingin lagi tertipu untuk ketiga kalinya.
Karena itu mereka sepakat untuk meminta ahli formasi mereka untuk bertindak lebih dulu. Tatapan ahli formasi klan Ling, Ling Yu, menyapu orang-orang klan Sun yang sedang melayang santai. Dia sedang mencari keberadaan Sun Ye sejak tadi namun tidak bisa menemukan keberadaannya. Tatapannya kemudian beralih ke daratan. Ling Yu, apa kamu merindukanku? Suara Sun Ye terdengar menggema begitu tatapan Ling Yu tertuju padanya yang sedang berdiri dengan santainya di samping Qin San. Ling Yu mendengus marah. Dia tak pernah menyangka pria tua klan Sun ini sudah menipunya 2 kali dalam satu momen ini. Dia sama sekali tak membaca dengan baik 2 tipuan tadi yang akhirnya membuat 700-an kultivator dari 14 klan menjadi korban. Cih, kamu sepertinya sangat bangga dengan tipuan murahanmu itu, jawabnya sambil mendengus marah. Kekuatan jiwa Ling Yu kembali meluap bersama 13 ahli formasi lainnya. Dia lalu mengeluarkan sebuah jimat dan dilemparkan ke depan. Begitu jimat itu tersentuh kekuatan jiwa 14 orang itu, puluhan titik cahaya terbentuk lalu membentuk sebuah formasi penyerangan tingkat mulia tahap 3. Di belakang para ahli formasi ini, Wui Hang dan 4.000-an orang-orang 14 klan masih diam menunggu. Mereka tak ingin lagi tertipu sehingga membiarkan 14 ahli formasi ini membersihkan formasi yang kemungkinan masih terpasang untuk menjebak mereka. Formasi penyerang yang terbentuk dari jimat yang tadi dikeluarkan Ling Yu mulai menyala terang kemudian menyerang beberapa titik di area itu. Ledakan terus menggema membuat Ling Yu dan para ahli formasi di pihak 14 klan tersenyum puas. Ledakan-ledakan tadi adalah aksi mereka menghancurkan bibit formasi yang tertanam di area ini. Di daratan, wajah Sun Ye nampak muram melihat formasi yang sudah didirikan Qin San dan dirinya dihancurkan sebelum diaktifkan. Qin San sendiri masih terlihat tenang. Tuan Muda Qin, aku harap Anda masih memiliki rencana lain, kata Sun Ye. Qin San tersenyum mendengar itu, kemudian memberikan jawaban yang membuat Sun Ye sedikit terpaku. Aku sudah menebak ini akan terjadi. Makanya aku sengaja mendirikan formasi yang inti formasinya bisa ditemukan oleh mereka, kata Qin San. Ling Yu bersama 13 ahli formasi dari gabungan 14 klan melayang menjauh dari rombongan klan Sun lalu tersenyum ke arah pelindung Wui, pelindung Ling dan pelindung lainnya. Kami sudah menghancurkan semua formasi yang ada di tempat ini, kata Ling Yu. 14 orang itu terlihat begitu lemah setelah memaksimalkan kekuatan jiwa mereka untuk menghancurkan semua formasi yang ada di area itu. Pelindung klan Ling, Ling Yang, tersenyum mendengar laporan salah satu tetuanya itu. Bagus Tetua Yu, kamu bisa mengembalikan energi yang kamu gunakan di belakang rombongan besar. Sisanya, serahkan ke kami, katanya dengan wajah penuh sukacita. Wui Hang sendiri sudah bergerak ke depan bersama para pelindung lainnya. 4.000-an lebih pasukan yang mereka bawa ikut kembali melayang mendekat. Mereka kemudian berpencar mengurung pergerakan klan Sun. Sun Bao, apa sekarang kamu masih berani sesombong sebelumnya? Sudah waktunya klan Sun musnah dari wilayah tersembunyi. Oh, bukan, tapi dari dunia bawah, kata Wui Hang kemudian kembali memberi perintah. 4.000-an orang itu meluncur ke depan dengan aura dan energi yang meluap dari tubuh mereka. Begitu orang-orang itu makin dekat, Ling Yang yang bergerak paling belakang setelah berbicara dengan Ling Yu tiba-tiba berhenti lalu berteriak dengan suara yang sangat keras. Mundur, mereka masih memiliki formasi, ujarnya. Wui Hang yang mendengar itu segera menarik diri bersama pelindung Nuan, Nuan Mu, pelindung klan Seng, Seng Jin dan pelindung klan Li, Li Fang serta beberapa pelindung klan kelompok 21 lainnya. Sayangnya, ratusan orang mereka kembali terjebak dalam formasi yang kembali muncul dan melindungi orang-orang klan Sun. Ahli formasi klan Ling, Ling Yu bersama 13 ahli formasi lainnya yang sudah menarik diri untuk mengembalikan energi dan kekuatan yang sudah mereka gunakan hanya bisa berwajah masam. Mereka tak menyangka masih ada formasi yang luput dari kekuatan jiwa mereka, bagaimana mungkin masih ada yang tersisa. Tidak, ini bukan ulah dari Sun Ye. Dia tak akan mungkin bisa menyembunyikan formasi yang dia dirikan dari kita,
kata Ling Yu dengan penuh keyakinan. Matanya menelisik orang-orang yang ada di daratan. Dia tak percaya, semua ini dilakukan Sun Ye. Ahli formasi di dalam kawasan tersembunyi ini sangat saling mengenal. Bagaimanapun mereka kerap kali bertukar pandangan tentang formasi di perkumpulan para ahli formasi di dalam kawasan tersembunyi. Karena itu, Ling Yu sangat yakin, jika Sun Ye tak akan mungkin mampu mengelabuinya dan 13 ahli formasi lainnya. Kekuatan jiwa Ling Yu meluap mencoba mencari aliran kekuatan yang mengontrol formasi yang kini kembali berdiri sempurna. Tidak mungkin, jadi pemuda di samping Sun Ye yang melakukannya. Ya, pemuda itu, aliran kekuatan jiwa pada formasi ini berasal darinya, gumamnya penuh keheranan. Dia tak percaya, jika pemuda ini nyatanya ahli formasi mulia tingkat 5. Tetua Yu, sepertinya formasi ini baru didirikan. Jika tidak, kita tidak mungkin tidak menemukannya tadi, kata ahli formasi klan Wui Feng. Hal itu membuat raut wajah Ling Yu berubah. Perasaan campur aduk muncul di dalam dirinya. Dia tak percaya, klan Sun bisa melahirkan seorang ahli formasi jenius yang bisa mendirikan formasi di situasi perang seperti ini. Di dalam formasi yang kembali mengurung 200-an orang-orang 14 klan, pertarungan sengit terjadi antara mereka dan para tetua klan Sun. Kali ini kekuatan 200 orang yang terkurung cukup kuat karena di antara mereka beberapa tetua dari 14 klan ikut terkurung dalam formasi pertahanan. Hal itu membuat mereka bisa melakukan perlawanan sengit atas serangan yang dimotori oleh Sun Bao dan Sun Long. Apalagi Sun Bao masih menekan basis kultivasinya si alam mulia tingkat 9 setidaknya, ada 15 kultivator alam mulia yang ikut terjebak dalam formasi itu. Salah satu-satunya adalah tetua kedua klan Wui Guo, yang berada di alam mulia tingkat 5. 14 kultivator alam mulia lainnya beragam, dari alam mulia tingkat 1 hingga tingkat 4. Di luar formasi Wui Hang, Ling yang benar-benar murka. Bahkan setelah 14 ahli formasi yang mereka bawa melakukan deteksi dini, tetap saja dengan cara yang sama, mereka kembali tertipu. Wui Hang menoleh ke Ling yang dengan tatapan menusuk. Pelindung Ling, aku tidak mungkin salah. Kamu sudah berada di alam kekosongan. Tak ada gunanya kamu menyembunyikannya lagi di situasi seperti ini. Jika tidak, maka korban di kubu kita akan makin banyak. Metode perang yang dijalankan klan Sun sangat merepotkan jika kamu tetap bertahan tak ingin mengungkap basis kultivasimu yang sebenarnya, kata Wui Hang. Pelindung Ling yang tersenyum mendengar itu lalu memberikan jawabannya. Kalau aku tidak salah menduga, seharusnya kamu juga sudah berada di alam kekosongan. Sepertinya memang akan lebih mudah menyelesaikan perang ini dengan hanya mengandalkan kita berdua, kata Ling Yang. Selain tetua kedua klan Wui yang terjebak di dalam formasi, satu tetua klan Ling juga terjebak di dalam formasi itu. Bahkan dua patriark dari 9 klan kelompok 21 yang ikut dalam aksi mereka ini ikut terlibat di dalam formasi itu, hal akan menjadi kerugian besar bagi koalisi ini dengan kehilangan orang-orang itu. Hal itu mendorong Wui Hang tak lagi ingin menahan diri. Namun dia tentu tak ingin basis kultivasinya saja yang terungkap di perang ini. Makanya dia mengajak Ling yang mengakui basis kultivasinya yang sebenarnya. Aura dua pria tua itu meluap deras. Ledakan aura keduanya membuat wajah pelindung Nuan, pelindung Seng dan pelindung Li hanya bisa terpaku melihat itu. Selama ini mereka tak selalu merasa setingkat dengan dua pria tua ini. Nyatanya, mereka bertiga sudah tertinggal jauh dari Wui Hang dan Ling Yang. Tiga pelindung itu hanya bisa menelan ludah mereka. Ketiganya tahu, jika setelah perang ini kemungkinan klan tersembunyi tak lagi terbagi dalam dua kelompok yakni kelompok 21 dan klan terkuat, tapi akan terbagi tiga, dengan basis kultivasi Wui Hang dan Ling yang sudah berada di alam kekosongan. Posisi dua klan itu tentu saja tak bisa lagi disejajarkan dengan klan Nuan, klan Seng dan klan Li. Di dalam formasi Kinsan yang masih berdiri mengendalikan formasi pertahanan yang didirikannya tersenyum saat merasakan aura kedua pria tua itu.
Dia memang menunggu pria tua ini menunjukkan basis kultivasinya yang sebenarnya. Ternyata benar, hanya 2 orang, batinnya. Awalnya dia khawatir, selain pelindung Wui dan pelindung Ling, masih ada pelindung klan terkuat lainnya yang juga sudah berada di alam kekosongan. Sun Bao yang sedang mengayunkan tongkatnya menyipit merasakan ancaman dari luar formasi. Namun itu tidak menghentikannya menghancurkan tubuh salah satu kultivator alam mulia yang terjebak. Dia lalu menoleh ke arah Wui Hang dan Ling Yang yang sudah bergerak ke arah formasi dengan tinju terkepal kuat. Mereka bahkan sudah berada di alam kekosongan tingkat 2. Untung saja, Tuan Muda Qin tiba di kawasan tersembunyi ini tepat waktu. Jika tidak klan Sun akan benar-benar musnah, batinnya saat merasakan daya hancur dari pukulan yang diayunkan Wui Hang dan Ling Yang. Energi dari 2 pria tua itu meluap dari tinju masing-masing begitu mereka mengayunkannya ke arah kubah cahaya. Di alam kekosongan, kultivator akan memiliki kekuatan maksimal untuk menggunakan teknik pemadatan energi, seperti yang kebanyakan dilakukan selama ini oleh kultivator alam rendah di dunia bawah. Meski demikian kekuatan energi yang dipadatkan dari pukulan kultivator alam kekosongan tentu saja sangat jauh berbeda dengan energi yang dipadatkan oleh kultivator dengan alam di bawah mereka. Karena pada dasarnya, energi di dantian mereka baru bisa diikat dengan sempurna dan dipadatkan ketika mereka sudah berada di alam kekosongan. Bersambung, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya tetua. Terima kasih. Semoga kalian semua selalu sehat dan bahagia.